Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Balik lagi di konten di channel KKI Komite Kemanusiaan Indonesia. Kita di sini eh, temanya mengenai kerelawanan. Di sini udah ada Bang Dayat, maaf nih Pak. Bang Dayat atau Bang Rudy, maaf nih Pak. Aduh, gak sopan. Ya, terkait sama kerelawanan. Boleh di-sharing mungkin lah Pak ya, terkait kenapa sih jadi tertarik sama dunia kerelawanan gitu. Padahal kan kalau bicara masalah uang gitu ya, kita balik lagi kan. Ya kalau orang-orang bilang mungkin eh balik lagi ke berapa sih yang didapat, ngapain sih capek-capek gitu. Ya mungkin boleh di-sharing tuh terkait itu Pak. saya dulu, boleh Ya udah, baru dulu gantian. Pak ganti orang dia. Ya, sebetulnya rasa bahagia itu bisa didapat ketika kita bisa membahagiakan orang lain, membagi kebahagiaan dengan orang lain. Ketika kita sampai di tempat kejadian musibah, itu biasanya yang akan kita temui adalah anak-anak yang sedang berlarian, dan orang tua yang mungkin mengais-ngais barang yang bisa diselamatkan. Kemudian ada mungkin orang tua, ibu, bapak yang menangisi kepergian anggota keluarganya. Di situ menggerakkan hati kita itu untuk agar mereka itu melupakan sejenak, kemudian eh, membagi kebahagiaan, dan akhirnya mereka bisa melangkah ke depan lagi, melanjutkan kehidupan seperti semula. Nah, modal untuk mereka bisa melanjutkan inilah yang kita tuh coba untuk bantu, gitu. Coba untuk bangkitkan. Nah, di situ tantangan buat kita, buat kami relawan untuk berturut serta. Kami yakin, kita juga bukan manusia yang sempurna, bukan orang yang mampu melaksanakan itu secara baik, dan sinergi antara pemerintah, antara relawan dan lembaga donasi yang digambarkan oleh BNPB dengan segitiga itu. Nah, itulah yang akan sangat bagus kalau memang dilaksanakan. Dan itu relawan itu salah satunya ada. Mungkin Bang Ren bisa menambahkan. Ya, kalau saya berpikir bahwa jiwa relawan itu adalah sebuah panggilan batin. Kita membayangkan kalau seandainya orang lain itu orang lain itu yang kayak kita sendiri yang merasakan musibah itu. Bencana itu datang di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, lalu tidak ada orang lain yang mampu membantu kecuali ya para relawan tadi yang hadir. Jadi kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat musibah itu sebetulnya panggilan jiwa, panggilan batin. Di mana kita kepingin orang lain yang tadi disampaikan sama Bang Rudi di awal, bahwa ada orang lain yang mungkin dalam kondisi terpuruk karena dia mendapatkan musibah, lalu kita hadir, memberikan secercah kebahagiaan kepada mereka. Kita berbagi rasa empati kita kepada mereka, supaya mereka juga kehidupannya tuh tidak seburuk dan tidak sesedih yang seperti yang mereka alami sebetulnya. Kita datang untuk sedikit memberikan secercah harapan kepada mereka, supaya mereka itu jauh lebih bisa menerima hidup, bahwa hidup itu tidak untuk saat ini saja. Gitu. Ya, musibah yang kemarin dialami sama mereka itu menjadikan pelajaran ke depan. Nah, kita hadir untuk memberikan harapan-harapan itu. Kita hadir untuk memberikan rasa bahagia itu kepada mereka. Dan itu memang dibutuhkan panggilan jiwa untuk bisa melangkahkan kaki kita ke sana. Karena untuk datang ke tempat itu saja, gitu, untuk datang ke tempat bencana itu bukan materi mungkin yang menjadi target utama kita.
Tapi ya tadi seperti yang disampaikan sama Bang Rudi, berbagi kita terhadap rasa bahagia kita, supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan. Mereka tidak sendiri loh hidup di situ. Mereka tidak sendiri menangani masalah hidup mereka. Ada kami, ada kita, dalam hal ini mungkin ada donatur, terus ada pemerintah, stakeholder ya, ada relawan yang membantu seluruh kegiatan mereka supaya mereka bisa bangkit lagi dalam hidup. Dan ya itu yang sebetulnya membuat para relawan itu tergerak. Intinya bukan materi oriented. Berarti nggak ada kaitannya sama uang ya, Son? Ada, cuman mungkin nggak begitu banyak. Gimana? Ya enggak. Kalau ini apa? Kalau ketika kita sampai di lokasi, itu korban para survivor itu merasa mereka itu ada temannya, ditengokin itu sudah sangat senang sekali, sudah luar biasa itu. Kita hanya datang saja, baru datang saja tuh mereka sudah, masya Allah, sudah rasa bahagianya mereka luar biasa. Walaupun cuma ditengok ya. Walaupun kita baru datang, kita datang tuh mungkin belum bawa apa-apa. Itu kejadian di mana tuh kalau boleh tahu? Bahkan di Lebak pun. Di Lebak. Ketika saya pertama sekali di Lebak, itu saya cari-cari korban sampai kemudian ketemu. Mereka itu sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih yang luar biasa. Baru ketemu bahwa mereka itu ternyata ada teman, yang ada saudara lah gitu ya, yang mau berempati, mau berbagi. Padahal baru datang kita. Berarti itu ada kesenangannya di sini. Iya. Betul. Ketika mereka berterima kasih, kita sudah capek. Ketika sampai di sana itu udah hilang. Perjalanan itu hilang. Waduh, menarik ya kawan-kawan ya. Jadi memang ya ada sisi yang tidak bisa kita nilai dengan apapun ya. Jadi ada yang sisi yang hanya bisa dirasakan. Nah, kalau nggak salah, Bang Dayat itu membawa nama KKI ke Palu, nggak salah ya? Pernah ke Palu. Berarti berdua sama Pak Rudi? Kebetulan sama Bang Rudi juga berdua. Berangkat di awal kita berdua. Gelombang pertama. Nah itu katanya nih ada kisah yang seru, ketinggalan pesawat. Itu gimana tuh? Oke, nanti kita tambahkan aja. Ketika kita ke Palu itu pesawat belum ada yang sampai ke Palu ternyata. Sampai ke Palu. Karena landasannya masih rusak. Jadi ada beberapa pilihan, Mamuju, kemudian Poso, satu lagi bisa ke Makassar juga, tapi terlalu jauh. Jadi yang pilihan dua tuh, Mamuju atau Poso. Kita berdua sama-sama nggak tahu lokasi, sama-sama buta peta lah gitu ya. Sampai ketika mau berangkat. Jadi ketika ditawarkan mau turun mana, ya sudah Mamuju gitu. Padahal kalau kita turun di Poso itu hanya jarak 2,5 jam, tapi perjalanan darat. Tapi ketika kita memutuskan di Mamuju, itu ternyata 12 jam. Tapi sebelum kita dapat 12 jam itu mungkin ada cerita seru yang mungkin saya Jadi waktu kita mau berangkat ke Palu itu, memang awalnya kita sempat dapat tiket pesawat yang langsung ke Palu, ke Bandara Sis Mutiara. Namun di cancel. Karena bandaranya ternyata tidak bisa dilandasi pada saat itu ya. Pada saat kita mau berangkat, akhirnya kita menunda keberangkatan. Kita coba cari informasi bandara mana yang terdekat yang bisa kita akses. Mamuju menjadi pilihan pada saat itu. Mamuju itu beda provinsi. Jadi Mamuju itu ada di Sulawesi Barat, sedangkan Palu itu ada di Sulawesi Tengah. Jadi dia beda provinsi. Ketika kita sampai di Mamuju itu, ya karena kami dua-duanya masih sama-sama buta peta ya, artinya ini arahnya kemana dan segala macam, kita belum memahami itu. Di perjalanan itu kita di pesawat kebetulan kita kenalan dengan salah satu relawan juga, asal Bogor, dia relawan medis. Dia berangkat sendiri kebetulan. Gitu. Dia berangkat sendiri, namun dia bawa perlengkapan yang cukup banyak. Dan dia ada kesulitan untuk meloading barangnya itu. Mengeksekusi barangnya, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu agak kesulitan. Nah, jiwa relawan kami sudah muncul dari situ. Gitu. Relawan kami sudah muncul dari situ. Ayo bantu. Kita bantu. Nah, kita bantu. Ternyata di pesawat kita ngobrol.
kita punya tujuan yang sama ternyata sampai ke sana arahnya sampai ke Palu. Nah, tujuannya kita ke Mamuju. Dari Mamuju itu perjalanan kita ke Palu 12 jam. Tapi kalau kita ngobrol sama orang lokal itu nggak ada yang pernah bilang 12 jam. Dekat. Oh, menurut mereka 12 jam itu dekat ya. Ya, artinya dekatnya itu hitungan jam. Menurut mereka juga hitungan jam itu 6 jam gitu. Iya. Ketemu lagi dengan orang yang paling 8 jam, ketemu orang lagi ya paling 4 jam gitu. Jadi jawabannya nggak ada yang sama. Kayaknya tergantung speednya mereka menginjak gasnya. Itu kecepatannya itu tergantung itu gitu. Nah, sampai di Mamuju karena kita tadi sudah bantu tim medis tadi yang dari Bogor. Nah, beliau memberikan kesempatan sama kita, Pak, istirahat di mana gitu. Apakah sudah ada yang jemput dan segala macam? Ternyata ya kita cerita kita belum ada yang jemput karena yang jemput masih di Palu. Ya sudah, dia menawarkan kepada kita untuk bermalam di poskonya beliau di Mamuju. Dan dari sampai saat itu kita masih berpikir Palu itu kan 2 jam 3 jam lagi. Iya, dekat perjalanannya. Kita masih berpikir seperti itu. Padahal masih jauh ya. Ya, malam itu kita nginap di poskonya teman-teman dari relawan medis itu. Nah, terus besok pagi kita dapat tumpangan. Padahal malamnya kita sudah sempat cari-cari mobil untuk sewa untuk ke arah sana. Gitu. Ternyata nggak dapat. Akhirnya dapatnya tumpangan. Dapatnya tumpangan dari mobil medis itu. Nah, karena dia timnya sudah lebih siap gitu. Timnya sudah ada yang jemput, ada yang nganter, sudah lebih siap. Akhirnya kita dapat akses tumpangan sampai dengan Palu. Nah, jadi kita dapat tumpangan dari tim medis itu sampai dengan Palu. Kita menghitung perjalanan. Kita istirahat pertama itu kurang lebih jam. Kita berangkat pagi pada subuh. Istirahat pertama itu kurang lebih jam 10. Kita istirahat pertama. Dan istirahat pertama itu kami masih melihat namanya Mamuju juga. Jadi 4 jam itu kita masih ketemunya Mamuju. Kota Mamuju aja. Aduh. Jadi kebayangkan Mamuju saja dari habis subuh kita berangkat sampai jam 10 itu masih kota Mamuju. Aduh. Kalau kita Bogor Tangerang itu 2 jam udah 3 kota. Kan? Udah beda kota. Jalannya kosong. Jalan itu kosong. Jalan trans lah itu jalan luar biasa kosong. Dan speed kendaraan itu mungkin bisa di atas 80-100. Iya. Waduh. Masih kota Mamuju, kita berhenti di pos pertama itu Mamuju, istirahat di situ. Terus kita istirahat kedua sekitar Juhur, sholat Juhur. Kita pikir kita mau agak berleha-leha sedikit. Iya. Ternyata sopir langsung, ayo Pak, jalan terus. Jadi 12 jam itu relatif istirahatnya sebentar aja. Berarti nyampe sana jam 6 maghrib ya berarti ya? Waduh. Dan itu perjalanannya luar biasa. Kontur jalannya naik turun perbukitan lewat pinggir pantai dan segala macam. Berarti hutan gitu ya? Iya, masuk ke hutan sawit. Oh, banyak hutan sawit. Gitu. Mantap juga, Mas. Nah, itu apalagi yang turun dari Makassar. Iya. Di Makassar itu 25 jam. Hah? Perjalanan daratnya. Waduh. Iya. Makassar tuh kalau saya Sulawesi Selatan ya. Dia makin jauh kan, makin ke bawah. Itu tadi Mamuju mana? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Nah, Palu itu Sulawesi Tengah. Itu kan deket ya, Budi ya? Iya, di peta segini jalannya. Cuma segini. Jadi kalau misalnya Makassar lebih jauh lagi nih. Ya ampun. Berarti dari sini ke mana tadi, ke Mamuju. Dari Soekarno-Hatta berarti? Iya, dari Soekarno-Hatta ke Mamuju. Alhamdulillahnya dapat tumpangan. Karena kita kenalan di pesawat aja. Kenalan pesawat. Nah, dia waktu loading barang itu kesulitan lah karena barangnya banyak. Karena memang medis yang paling banyak ya. Karena dia bawa obat-obatan. Dia sendiri. Nah, ini nih terkait divisi-divisi dalam relawan. Biasanya orang ngira tuh relawan itu ya ngangkat mayat, ya kan? Yang sejauh ini bisa mungkin anak-anak yang remaja-remaja yang baru direkrut, ya kan? Pengen relawan, jiwanya semangat, ya udah yuk angkat jenazah kan gitu. Iya kan? Nah, sebenarnya relawan itu nggak cuma jenazah kan berarti kan? Ya, sebenarnya kalau kita sudah sampai di TKM ya, tempat kejadian musibah itu, kita akan mencari sesuai dengan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki. Tapi ketika untuk pos-pos kerelawanan itu memang ada banyak. Jadi ada yang posko logistik,
ada yang transportasi, ada yang komunikasi, ada yang konsumsi, ada yang tadi evakuasi. Nah, itu kan macam-macam. Tapi SAR juga termasuk salah satu kluster itu. Nah, kalau kita sudah menjadi relawan ke suatu panggilan sendiri, jadi sampai di sana walaupun kita sudah di keset terampilannya konsumsi memasak gitu ya, tapi ketika ada anak-anak pada ngumpul kemudian bermain yang atau bermain yang gak jelas atau kemudian ngumpul tapi tidak mau berkumpul sendiri, nggak mau bareng-bareng. Nah itu ya kebetulan karena saya juga guru pramuka gitu ya, panggil kita main game bareng-bareng. Jadinya sampai di sana itu bukan jadi konsumsi lagi, tapi jadi kita tim trauma healing. Kemudian juga ketika tadi mungkin kita keterampilannya di transportasi, kita bisa mengemudi segala macam. Nah, tapi ketika sampai di sana kemudian peralatan itu kemudian ada berceceran kemana-mana. Nah, akhirnya kita jadi tim peralatan. Kita bikin dapur umum, bikin WC umum, bikin WC darurat. Akhirnya bertambah lagi itu keterampilan, atau kita jadinya bergeser lagi. Nah ini karena jadi tadi panggilan jiwa itu sendirilah yang bisa membuat kita seperti itu. Pada dunia relawan itu, kalau berdasarkan BNPB ya, dia sebetulnya ada beberapa klaster ya, termasuk tadi yang saya disampaikan sama Bang Rudi itu, ada transportasi, ada komunikasi, terus ada medis, terus ada evakuasi. Evakuasi itu bagian dari SAR. SAR itu paling seksi memang. Kalau di dunia relawan, SAR itu paling seksi. Ya seperti tadi Bang Hamzah bilang, kalau kita jadi relawan kan kayaknya ngangkat-ngangkat mayat gitu, segala macam. Ya tidak semua bencana juga ada mayatnya. Kalau bencananya cuma banjir kayak Jakarta gitu, ya masa kita ngarepin ada mayat gitu? Ya jangan sampai kayak gitu. Ya intinya SAR itu memang paling seksi di antara teman-teman semua klaster ya. Tapi bukan berarti seksi yang lain, bidang klaster yang lain itu tidak bermanfaat. Semua peran di sana bisa punya manfaat. Satu hal yang pernah kita dapatkan itu di Jogja. Para tunanetra pun bisa jadi relawan. Tunanetra? Ya. Komunitas tunanetra itu bisa jadi relawan. Bagaimana dia bisa menjadi relawan? Dia menjadi tukang pijitnya para relawan. Oh iya, keren ya. Iya. Artinya dengan keterbatasan fisik pun mereka mampu gitu, mereka mampu bisa memberikan kontribusi mereka buat kemasyarakatan. Jadi jangan berpikir saya nggak bisa apa-apa, karena nanti justru di lokasi bencana itulah kita akan ditempa. Kita harus bisa apa? Seperti tadi yang disampaikan sama Bang Rudi itu, mungkin kita sertifikasinya SAR, punya keahlian menolong di laut, misalkan di perairan, punya keahlian vertical rescue dan segala macam. Tapi pada saat di lokasi mungkin itu tidak dibutuhkan. Harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Dia menyesuaikan. Dibutuhkan apa? Kalau kita datang di awal, yang dibutuhkan sama masyarakat pertama itu SAR memang. Tapi di hari kedua, ketiga dan segala macam mungkin bukan itu lagi yang dibutuhkan. Mereka udah hari kedua, ketiga kan udah butuh makan. Konsumsi yang penting. Buka dapur umum. Nah, beberapa hari kemudian kita harus buka tempat tinggal buat mereka. Kita bikin huntara. Dan itu terus bergulir, dan itu belajarnya nanti di lapangan. Jadi tidak semuanya, misalkan kita punya sertifikatnya medis saja, terus kita cuma bisanya di medis saja, nggak ada orang sakit ya udah nggak ada yang kita tolongin, nggak bisa gitu. Di lapangan itu sangat dinamis kondisinya. Harus bisa dibaca kondisinya. Berarti ini yang macam-macam. Jadi kalau saya pernah belajar juga tuh kayak gitu. Waktu itu Pak, pelatihan KKI. Jadi ada memang ada SAR, terus kemudian ada umum, informasi, terus kemudian kan itu kan juga urgent juga, sanitasi, kelistrikan, terus kemudian posko, trauma healing, ya kan? Berarti luar biasa. Iya, bukan berarti kita Superman, kita harus bisa semua. Tapi kita bisa menyesuaikan lah.
kita punya kemampuan apa dan kita lihat di sana seperti apa. Kalau Superman mungkin kita bisa ya dengan di jiwa pribadi kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kita bukan Superman. Intinya kita bisa melihat situasinya seperti bagaimana di lapangan karena setiap kasus bencana kondisinya akan berbeda-beda. Betul. Kondisinya akan berbeda. Termasuk informasi yang didapat juga berbeda berarti Pasti ya. berbeda. Kalau banjir biasanya kan berapa rumah yang terendam, terus kemudian apa aja yang Tingkat terendam, kedalamannya dan segala macam kan. terus longsor itu berapa rumah yang tertimbun, ya kan? Termasuk tsunami berbeda lagi, ya kan? Terkait tsunami nih, kayaknya menarik kalau bisa berbicara masalah tsunami 2004. Masalah Bang Ded sama Bang Rudi ikut juga kan? Alhamdulillah. Kalau memberikan kesempatan kita juga banget. Nah itu kalau masalah jenazah itu bergelimpangan kok info yang didapat seperti itu. Apa gitu? Benarkah seperti itu? Rudi mau dulu? Kalau di 2004 saya belum turun. Kalau yang setelahnya yang 2000 berapa itu? Yang setelah tanggal 26 Desember itu. 2010 mungkin. Nah itu saya turun. Berarti 2004 Bang Ded. 2004 saya sudah berangkat ke sana. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya juga untuk berangkat ke sana. Jadi kejadian itu tanggal 26 Desember 2004, saya diberangkatkan dari Tangerang tanggal 31. Jadi kejadian sudah 4 hari dan menjelang 5 hari. Sampai sana tuh saya malam tahun baru. Ya tadi gitu. Memang ketika kita lihat kondisinya di sana itu mayat itu berkelimpangan di mana-mana. Tapi satu hal yang kita dapat di sana pelajarannya, ternyata modal semangat saja tidak cukup. Tapi perlu juga pengetahuan dasar kita bagaimana kita mengevakuasi mayat, bagaimana kita juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita, itu juga perlu kita pelajari juga di sini. Kadang-kadang ada mungkin karena jiwanya terpanggil untuk menolong orang begitu tinggi, sehingga tingkat kehati-hatiannya tidak dijaga, dan itu yang kita sayangkan juga kepada teman-teman relawan yang berangkat itu ke tempat lokasi bencana. Tanggal 31 itu kan mayat mungkin sudah 5 hari ya. Nah, mayat itu sudah busuk. Nah, di sana kami dapat pelajaran bagaimana mengevakuasi mayat. Posisi mayat terlumpuh, posisi mayat berbaring, posisi mayat itu kan tidak bisa kita pilih-pilih itu mayat. Tapi bagaimana pola penanganannya itu yang perlu kita pelajari. Nah, kalau mayat terlumpuh itu jauh lebih berbahaya dibanding mayat yang terlentang. Gitu. Kenapa? Karena anatomi tubuh kita itu kan proteinnya tidak ada penghalangnya ya, langsung kulit gitu. Kalau di belakang ini kan kita ada tulang belakangnya. Ada otot juga. Nah, intinya ada tulang-tulang penyangga lah di belakang itu kan. Kalaupun kita angkat dia masih ada tulang-tulangnya. Nah, kalau perut, kalau dia sudah busuk, ini bisa pas kita angkat bisa ambrol, bisa jeblok. Bisa isi perutnya bisa keluar, bisa buyar. Karena memang perutnya sudah busuk. Dan itu kejadian sama akhirnya karena sifat kita yang begitu bersemangat tapi tanpa kehati-hatian. Ada salah satu kawan kami yang berangkat itu dari Bali. Pada saat itu dia punya luka luar. Luka luarnya. Jadi ada teman kita yang dari Bali itu dia punya luka luar di tangan dan dia dengan modal semangatnya dia mengangkat mayatnya. Mayatnya pecah. Gitu, mayatnya pecah. Dan bakteri busuknya itu kan banyak tuh. Masuk ke dalam luka tangannya. Gitu. Akhirnya salah satu relawan kita itu yang dari Bali tangannya diamputasi. Karena virusnya sudah menyebar cepat di tangan. Jadi cara kita mengangkat mayat pun di situ ada tekniknya. Amputasi. Sampai diamputasi tangan. Itu salah satu relawan kami yang dari Bali. Nah, pelajaran itu mungkin tidak kita bisa dapatkan di pelatihan manajemen pemandian mayat dan segala macam itu. Nah, itu kita dapat pada saat di lapangan ilmu-ilmu seperti itu. Sehingga akhirnya kebijakannya oleh posko induk untuk mayat pada saat itu kita tidak angkat lagi secara manual. Akhirnya kita kalau ketemu mayat kita beri tanda saja. Jadi ada tongkat, kita kasih bendera atau apapun gitu, kita kasih kain atau plastik gitu, kantong plastik. Yang penting dia ada tanda bahwa di sini ada mayat. Nanti yang ngangkat itu nanti alat berat. Gitu. Kita paling menyediakan kantong saja. Kecuali kalau memang kita yakin bahwa mayat itu aman untuk kita eksekusi. Tapi kalau mayat itu nggak aman untuk eksekusi, lebih baik nanti dipakai alat berat. Pakai alat berat itu nanti kayak model beku, dikeruk gitu dan segala macam. Atau dia pakai alat lah. Jadi tidak tangan kosong.
Itu menghindari kasus-kasus seperti itu tadi. Ya, keterampilan pengetahuan kerelawan pun dari 2004 sampai kemarin itu sangat dinamis. Berarti mulai berkembang, selalu berkembang. Mulai berkembang saat itu karena pas setelah kejadian tsunami Aceh tahun 2004 itu, kemudian pemerintah SBY pada waktu itu barulah membuat undang-undang kedaruratan yang sekarang kemudian lahir Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian terus pengetahuan seperti itu berkembang memang terus. Demikian juga dengan Komite Kemanusiaan Indonesia. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu kita juga dari komite mengirim relawan untuk pelatihan namanya MFR, Medical First Response. Jadi ketika atau kalau ada musibah, apapun musibah itu nggak langsung kita tangani. Jadi ada prosedur-prosedur khusus yang harus dijalani. Jadi kita dilatih seperti itu. Jadi pertama, kalaupun taruhlah ada kejadian kecelakaan di jalan, ya, kecelakaan lalu lintas, kemudian ada korban, kita nggak boleh langsung menangani itu. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah keamanan kita sendiri, keamanan relawan. Itu yang penting itu. Kenapa? Karena jangan sampai ada korban kedua. Sudah ada korban, jangan sampai ada korban kedua. Makanya yang pertama yang diperhatikan adalah keamanan dari penolong, keamanan dari relawan. Kemudian barulah kita menanyakan si korban. Kalau bisa ditanya. Kalau nggak bisa ditanya, kita tanyakan orang sekitar. Kalau ditanya bisa, mau nggak ditolong? Kita perlu persetujuan. Tidak boleh kita menolong orang tanpa persetujuan mereka, tanpa persetujuan korban. Jadi kalau udah jatuh, Pak, Bu, boleh saya tolong? Kalau boleh, baru kita angkat, baru kita tolong. Kemudian ketika diangkat, kita mau mengangkat pun, jadi yang pertama kalau korbannya meninggal, itu kita tidak boleh mengangkat sebelum ada petugas polisian atau pihak berwajib. Jadi kita mengamankan lokasi aja. Itu salah satu atau beberapa prosedur ketika kita menemui musibah. Dan ini komite selain tadi medical juga pernah, kemudian dapur umum juga pernah, kemudian water rescue juga pernah. Artinya Komite Kemanusiaan Indonesia selalu memberikan pengetahuannya kepada relawan itu, karena tadi pengetahuan akan kerelawan itu sangat dinamis, sangat berkembang. Pelatih kita pun ketika kita pelatihan, mereka tuh punya sertifikat yang ada jangka waktunya dan mereka harus memperpanjang itu dengan pelatihan baru lagi, bayar lagi ya, karena memang begitu. Ini hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi kerelawan itu sekarang ya, kalau dulu mungkin modalnya semangat tadi, modalnya semangat, tapi sekarang kerelawan harus punya pengetahuan. Menarik, semakin menarik kawan-kawan. Nah, itu terkait masalah kerelawanan, terus kemudian beberapa kejadian-kejadian selama peristiwa kebencanaan. Nah, ini mungkin yang menarik untuk didengar kepada relawan-relawan yang milenial. Ini menarik nih. Berasa jadi muda nih kalau. Iya, Pak. Itu penting, Pak. Jadi memang ada satu yang menjadi catatan saya terkait relawan ini. Jadi modal semangat saja tidak cukup, teman-teman. Jadi buat relawan-relawan yang muda, kalau bisa ikutilah pelatihan-pelatihan. Ini menurut saya, nanti silakan Bang Dayat sama Bang Rudi memberikan pesan-pesan kepada relawan-relawan muda terkait kebencanaan lah. Bahkan relawan itu kan nggak mesti bencana kan? Ya. Relawan nggak mesti kaitan dengan bencana. Ada yang membutuhkan
kita bantu, itu juga termasuk relawan. Atau ada yang membutuhkan donasi pun itu juga merupakan kerelawan. Mungkin ada pesan-pesan dari Bang Daito. Saya duluan yang paling muda ya. Yang lebih milenialnya gitu. Ya, jadi tadi pertama betul. Semangat itu saja tidak cukup. Tapi kita tetap perlu semangat. Gitu. Walaupun modal semangat saja tidak cukup. Ada pengetahuan-pengetahuan yang juga simultan harus kita miliki juga. Ya, skill tentang menolong masyarakat, skill tentang pendirian posko dan segala macam. Karena setiap pemberangkatan kerelawanan itu kan dihitung harinya juga. Artinya dihitung hari, mungkin kalau di awal apa yang dilakukan. Ketika kita datang di kloter kedua, nanti apa yang dilakukan itu akan berbeda-beda. Gitu, akan berbeda-beda fungsinya. Tidak semua datang. Mungkin kita datang sudah seminggu kemudian, ya mungkin SAR-nya sudah nggak dibutuhkan lagi. Tim SAR-nya udah nggak dibutuhkan lagi. Tapi kita tergabung dalam komunitas relawan misalkan gitu ya. Ya nanti yang dibutuhkan paling di sana bisa jadi dapur umum, bisa jadi trauma healing, bisa jadi recovery. Ya tidak selalunya itu. Sehingga pelajaran kita, pengetahuan kita untuk menambah wawasan tentang dunia kerelawan itu juga perlu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga terus bersosialisasi kepada masyarakat. Karena ketika kita di relawan itu, kita juga perlu mengangkat adat setempat. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena bisa jadi ada di wilayah-wilayah yang sebetulnya tabu untuk kita masuki gitu dalam tanda petik ya, karena ada kepercayaan masyarakat gitu. Dan itu kita dapat informasinya itu dari masyarakat. Kita tidak bisa hantam promo lah bahasanya itu, langsung udah kita pokoknya berangkat ke sana gitu. Informasi apapun itu kita harus banyak dapat. Dan kita bisa mendapatkan informasi itu adalah bagaimana kita punya jiwa sosial, bisa bermasyarakat, bisa mengorek informasi dari masyarakat. Sebagai relawan, semakin banyak informasi yang kita bisa dapat dari masyarakat, yang selamat, baik yang selamat maupun masyarakat sekitar, itu menjadi penting untuk kita melakukan tindakan apa selanjutnya. Jadi modal semangat saja tidak cukup, tambah kemampuan kita dan perbanyak jiwa sosial. Mungkin Pak. Oke, kalau bisa saya tambahkan, yang pertama, bahkan kalau di dalam agama Islam itu, kita memungut ranting dari tengah jalan, kemudian memungut duri, kemudian kita menyingkirkan agar orang lain tidak menginjak, itu pun adalah suatu ibadah, suatu ada pahalanya di situ, sekecil itu. Jadi kalau saya bisa berpesan kepada adik-adik, anak-anak yang milenial saat ini, kalau kalian tidak punya keterampilan, tapi tadi jiwa kerelawanan itu, rasa ingin berbagi itu yang pertama yang kalau itu sudah dimiliki, itu apapun bisa kita lakukan di tempat lokasi musibah. Yang senangnya selfie bisa di sana menjadi tim dokumentasi, digambarkan, dijelaskan keadaan di lokasi musibah, kemudian disebarluaskan kepada halayak agar orang tahu bahwa di sini ada musibah yang perlu bantuan adalah ini. Dan itu real, karena biasanya milenial ini punya follower, punya komunitas yang banyak, akhirnya berita itu bisa tersebar. Kemudian orang-orang bisa menyumbang. Nah itu juga suatu keterampilan, suatu modal yang sangat penting. Jadi bukan hanya kita harus angkat ayak, dapur umum, berenang, tidak. Jadi apapun bisa kita lakukan kalau jiwa kerelawanan kita sudah ada. Nah, itu kawan-kawan sekalian. Jadi memang modal semangat saja tidak cukup, kita butuh keilmuan. Jiwa kerelawanan itu bisa dalam segala hal, segala aspek. Bahkan orang-orang yang selfie pun bisa menjadi relawan gitu. Kayaknya waktu kita sudah lumayan panjang, Pak. 30 menit. Ya. Mungkin kita akhiri aja ya untuk podcast ini. Semoga menjadi keilmuan sama bermanfaat bagi halayak umum. Amin. Karena memang fungsi kerelawanan itu nggak sembarang. Maksudnya dalam artian semua orang bisa jadi relawan. Nah, itu yang paling penting. Semua orang tadi yang tunanetra saja bisa. Iya, betul. Semua orang bisa jadi relawan. Itu yang menarik. Oke, kawan-kawan sekalian,
sahabat kemanusiaan, kita akhiri podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.